Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1297. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan bumi akan mengandungnya. Oleh karena itu, kelahiran harta karun mempunyai hubungan tertentu dengan mereka dan juga berkaitan dengan pemeliharaannya. Adapun mayat, siapa yang akan mengandung mayat? Jika dikandung selama ratusan juta tahun, itu mungkin tidak akan bisa menjadi boneka mayat dan melahirkan kesadarannya sendiri, kata Kincen dengan ringan. Hah, sungguh, apakah benar? Apakah itu benar? Kata Master Pedang Abadi. Dia membuka matanya dan memikirkannya dengan baik-baik. Hahaha, layak untuk menjadi pemimpin berikutnya dari Tianjiwo saya, kata Shen Gong Supreme. Dia tiba-tiba tersenyum karena yang dikatakan Kincen itu memang benar. Shen Gong Supreme tersenyum. Kincen berkata bahwa harta karun melahirkan kebijaksanaan. Kuncinya bukanlah harta karun tetapi harta yang melahirkannya. Sebenarnya harta dan tubuh fisik sama-sama merupakan substansi. Dan ketika memurnikan tubuh di luar hukum, sebaiknya jangan terpaku pada apakah itu harta atau tubuh fisik. Karena faktanya apakah itu tubuh fisik atau harta karun, itu semua adalah substansi di alam semesta ini. Hal yang sama juga berlaku untuk harta karun. Yang harus Anda lakukan adalah kehamilan terus-menerus. Kumpulkan harta dan kembangkan terus-menerus. Dalam proses kehamilan, biarkan jiwa dan harta menyatu sepenuhnya. Sehingga harta itu adalah Anda dan Anda adalah harta itu, kata Shen Gong Supreme. Dia menjelaskan semuanya. Meskipun Shen Gong Supreme tidak memahami tentang jalan kendo atau jalan pedang, tetapi dia menjelaskan secara rinci beberapa teknik yang berkaitan dengan tubuh di luar hukum dari sudut pandang alat pemurnian. Mendengar semua itu, Master Pedang Abadi sepertinya memahami sesuatu dan dia sangat gembira ketika mendengarnya. Oke, aku harus pergi sekarang. Selanjutnya, Kincen, kamu akan pergi kemana? Kata Shen Gong Supreme. Dia bertanya. Apa, Tuan Shen Gong Supreme, apakah kamu akan pergi? Kata Kincen, ekspresinya berubah. Hahaha, ya tentu saja. Itu adalah Dewan Ras Manusia. Bukankah dewa leluhur selalu ingin saya pergi ke Dewan Ras Manusia? Dan sekarang kebetulan kursi ini telah menerobos ranah Supreme. Dan inilah waktunya untuk pergi ke Dewan Ras Manusia untuk memberikan penghargaan, kata Shen Gong Supreme. Dia berkata dengan sangat santai dengan senyuman di mulutnya. Tapi itu jatuh ke telinga Kincen, tapi ekspresinya berubah. Tuan Shen Gong Supreme, Dewan Ras Manusia sangat berbahaya. Jika kamu pergi, aku takutnya, kata Kincen. Dia tahu betul apa yang akan dihadapi Shen Gong Supreme ketika dia pergi ke Dewan Ras Manusia. Dan Kincen takutnya Shen Gong Supreme akan menghadapi masalah dari ras manusia lain. Kedatangan tim penegak hukum dan penguasa Tianhe sebelumnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak apa-apa, bukankah itu Dewan Ras Manusia? Sebenarnya ini bukan masalah besar. Bahkan jika saya tidak melihat penguasa Tianhe, saya telah menolaknya, kata Shen Gong Supreme. Dia tertawa. Jika dewa leluhur itu berani mempermalukan saya, lihat bagaimana kursi ini akan mengajarinya, kata Shen Gong Supreme. Mendengar itu, Kincen mengerutkan kening. Dewa leluhur itu siapa? Oh, lupakan. Anda belum tahu. Dewa leluhur adalah mantan pemimpin umat manusia kita. Salah satu kekuatan tertinggi yang memimpin umat manusia melawan iblis di zaman kuno. Tetapi ya, kamu juga tahu, di bawah kepemimpinannya, umat manusiaku ditindas oleh iblis seperti omong kosong. Batuk-batuk mengatakan bahwa omong kosong masih dipuji olehnya. Mengatakan ini, Shen Gong Supreme terkekeh. Kemudian Tuan Xiaoyao Supreme mengizinkan kita umat manusia ada ruang untuk beristirahat karena prestasi Tuan Xiaoyao Supreme terlalu tinggi, yang juga menyebabkan para leluhur sangat kesal terhadap Tuan Xiaoyao Supreme. Tidak, seharusnya operasi yang saya rencanakan sebenarnya ini ditujukan untuk Tuan Xiaoyao Supreme. Mendengar ini, Kincen merasa Shen Gong Supreme sedikit membengkak. Dewa leluhur adalah seorang pria yang bisa bergulat, bahkan dengan Xiaoyao Supreme. Tetapi Shen Gong Supreme bahkan tidak memperhatikan leluhur ini.
Apa kepercayaan diri Senggong Supreme? Junior akan pergi bersamamu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi Qin Chen, orang-orang seperti Jiryu tiba-tiba berubah warna ketika mendengarnya. Senggong Supreme melakukan perjalanan juga berbahaya, bukanlah akan lebih berbahaya jika Qin Chen juga pergi? Mereka semua merutkan kening. Oh, apakah kamu yakin? Kata Senggong Supreme. Dia tertawa kepada Qin Chen. Ya, Junior sangat yakin, kata Qin Chen. Dia lalu berkata lagi, Dewan Ras Manusia, murid juga ingin melihat tempat itu. Dan sekarang murid juga sudah menjadi ahli Tianjun yang kuat. Seharusnya murid sudah memenuhi syarat untuk pergi ke Dewan Ras Manusia untuk melihatnya, kata Qin Chen. Ya, tentu saja memenuhi syarat, berkualitas secara alami. Senggong Supreme tertawa. Jika kamu ingin pergi, tentu saja kamu boleh pergi, kata Senggong Supreme. Kalau begitu, kami juga ingin pergi, kata Jiryu, Jiwuxu, dan Master Pedang Abadi semuanya berkata secara bersamaan. Tidak, jangan pikirkan tentang kalian bertiga. Senggong Supreme menggelengkan kepalanya. Ketiga orang Jiryu tiba-tiba berubah warna melihatnya. Terutama Jiryu, dia baru saja bertemu dengan Qin Chen. Apakah dia akan berpisah lagi? Sementara di surga, budak hitam dan yang lainnya juga dengan cepat mendekat dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Bukannya kamu tidak boleh pergi, tetapi ada tugas yang lebih penting yang harus kamu lakukan, kata Senggong Supreme. Tugas yang lebih penting, kata Jiwuxu. Dia bingung. Ya, itu adalah surga. Senggong Supreme mengangkat kepalanya dan melihat ke surga. Surga saat ini telah diperbaiki dan cukup kuat untuk memungkinkan kekuatan di ranah Tianjun masuk. Setelah saya menunggu untuk pergi, saya khawatir tidak akan lama lagi kekuatan-kekuatan besar akan masuk. Seorang penguasa surgawi tingkat surgawi Tianjun akan datang. Pada saat itu surga tidak akan membicarakan kekacauan, tetapi konflik pasti akan terjadi, karena surga adalah harta karun bagi kelompok orang-orang ini. Kuris ini mengingatkan bahwa Anda juga telah membangun kekuatan di surga. Benar, apakah kekuatan itu disebut Papillon Candi? Dan jika orang-orang kuat ini masuk, Anda akan menjadi orang pertama yang akan menderita, kata Senggong Supreme. Mendengarnya, tiba-tiba budak hitam dan yang lainnya di belakang nampak berubah warna. Oleh karena itu, kamu harus tetap di sini. Dengan kekuatan kalian bertiga, itu sudah cukup untuk melindungi alam surgawi ini. Dan saya berharap aturan alam surgawi ini juga akan kita rumuskan, kata Senggong Supreme. Dia menunjukkan kecemerlangannya. Mendengar itu, Jiwuxu sedikit tercengang. Bagaimana kalau kita membuat aturannya? Bagaimana jika kita juga tidak bisa menahan mereka semua? Kemudian Senggong Supreme berkata lagi, apakah ada yang salah? Astaga, kalian telah memperbaiki surga dari segi kekuatan. Apakah kalian masih takut dengan ahli Tianjun lainnya? Dan kamu juga adalah Master Pedang Abadi, kan? Area terlarang di Papillon Pedang Tongtian pasti akan diidam-idamkan oleh kekuatan lain. Jika bukan Anda yang menjaganya, lalu siapa yang akan menjaganya? Kata Senggong Supreme. Mendengar perkataan Senggong Supreme, mata Master Pedang Abadi tiba-tiba tenggelam. Jika ada orang kuat yang berani menerobos area terlarang Papillon Pedang Tongtian miliknya, maka dia berani bekerja keras. Jadi, kamu harus tetap di sini, kata Senggong Supreme. Namun pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba tersenyum lalu berkata, Tuan Senggong Supreme, karena Anda akan membiarkan Jiwuxu dan yang lainnya tinggal untuk melindungi surga. Tapi lihatlah, Jiwuxu dan yang lainnya bahkan tidak memiliki harta karun apapun. Menurut Anda? Mendengar itu, Senggong Supreme tidak bisa berkata-kata dan Qin Chen ini sepertinya ingin mengambil harta dari dirinya. Kemudian, suara melesat. Segera setelah Senggong Supreme mengangkat tangannya, 3 harta karun yang memancarkan aura menakutkan terbang keluar dari aula harta karun milik Senggong Supreme. Harta-harta itu nampak adalah 2 pedang tajam dan 1 cambuk panjang. Ketiga harta karun ini semuanya memancarkan aura yang menakutkan dan semuanya adalah harta karun tingkat surgawi tertinggi. Oke, harta ini akan diberikan kepadamu olehku. Dengan harta karun ini, kekuatanmu akan meningkat pesat, kata Senggong Supreme. Di antaranya nampak ada 2 pedang tajam, yang satu seperti cahaya bulan dan yang lainnya sangatlah tajam. Itu diberikan kepada Jiryu dan Master Pedang Abadi. Sementara cambuk hitam pekat itu diberikan kepada Jiwuxu. Cambuk panjang ini tidak bernyawa dan berisi napas kematian, tetapi itu mirip dengan kekuatan Jiwuxu. Tiba-tiba mendapatkan 3 harta karun puncak Tianjun. Jiwuxu dan yang lainnya sedikit bingung. Ini adalah harta karun
setingkat puncak Tianjun yang sangat didamba-dambakan oleh beberapa kekuatan surgawi tertinggi. Tetapi ketiga harta karun teratas ini diberikan kepada mereka bertiga begitu saja. Ketika Qin Chen melihat ini, dia tersenyum kepada Shen Gong Supreme lalu berkata lagi, "Tuan Shen Gong Supreme, mereka bertiga memilikinya. Tetapi masih banyak ahli yang mulia di Papiliun Candi. Mereka juga telah melakukan sesuatu untuk memulihkan surga, dapat dianggap telah memberikan sedikit kontribusi. Tetapi dari mereka semua juga belum memiliki harta karun. Apakah Tuan Shen Gong Supreme juga tidak kasihan kepada mereka?" kata Qin Chen seraya memandang Yang Mulia Racun Kekacauan dan juga yang lainnya yang tidak jauh dari sana. "Kamu, nah," kata Shen Gong Supreme, dia tidak bisa berkata-kata. "Tuan Shen Gong Supreme, saya tahu Anda juga merupakan ahli teratas tertinggi. Saat ini harta karun biasa tingkat Yang Mulia sebenarnya tidak berguna bagi Anda. Mengapa Anda begitu pelit?" kata Qin Chen seraya tersenyum. Mendengar itu, Shen Gong Supreme terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia segera mengangkat tangannya dan kemudian boom, dari aula harta karun potongan-potongan harta karun terbang seperti sungai panjang, kemudian jatuh ke tangan budak hitam dan yang lainnya. Mendesis, budak hitam segera merasakan harta karun yang ada di tangannya, dan masing-masing dari mereka menarik napas dalam karena harta karun ini terlalu kuat. Qin Chen mengerutkan kening. "Tuan Shen Gong Supreme, Anda adalah pemimpin Tianjuo. Apakah menurut Anda itu terlalu buluk memberikan harta karun tingkat bumi? Mengapa tidak ada harta karun tingkat surgawi?" kata Qin Chen. "Persetan denganmu," kata Shen Gong Supreme. Dia langsung berteriak dan marah. Sungguh tidak ada faedahnya bagi dirinya untuk memberikan harta-harta karun miliknya kepada orang lain. Mendengar itu, Qin Chen segera memandang Tuan Shen Gong Supreme. Karena Tuan Shen Gong Supreme tidak mengeluarkannya lagi, Qin Chen pun hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Kalian semua berterima kasihlah kepada Tuan Shen Gong Supreme." "Yah, terima kasih Tuan Shen Gong Supreme," kata budak hitam dan yang lainnya. Mereka semua berkata dengan penuh semangat. "Oke, jangan banyak omong kosong lagi. Ayo pergi," kata Shen Gong Supreme kepada Qin Chen. "Tuan Shen Gong Supreme, mohon tunggu sebentar," kata Qin Chen seraya mengguncang sosoknya. Dan kemudian datang ke sisi Jiruyu seraya memegang tangan Jiruyu. "Chen Shao," kata Jiruyu, dia berkata dengan sangat cemas. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja di bawah perlindungan Tuan Shen Gong Supreme. Tapi kamu ada di sini, aku sedikit khawatir," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengangkat tangannya. Segera cahaya darah muncul. Cahaya darah itu tiba-tiba muncul di sana, lalu cahaya darah itu berubah menjadi sebuah gelang darah dan lalu jatuh ke tangan Jiruyu. "Leluhur suci sungai darah, kamu tinggal di surga untuk melindungi Jiruyu dan yang lainnya. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan kembali dan membawamu pergi," kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. "Ya, baik tuanku," kata leluhur suci sungai darah. Dia berubah menjadi gelang darah dan berkata dengan hormat kepada Qin Chen. Qin Chen merasa jauh lebih lega karena leluhur suci sungai darah ada di sini. Di surga, ahli supreme tidak akan bisa masuk. Apalagi ahli supreme, bahkan ahli setengah langkah supreme pun tidak bisa masuk. Karena leluhur suci sungai darah belum pulih sepenuhnya. Tubuhnya dimutilasi. Dia dapat bertahan hidup di surga, kecuali ada ahli teratas setingkat supreme yang bersedia meledakkan tubuhnya dan memasuki kondisi jiwa. Dia tidak dapat mengancam Jiruyu dan yang lainnya. Kalau tidak, leluhur suci sungai darah ada di sini, dan Qin Chen tidak akan merasa terlalu khawatir. "Chen Shao, kamu harus berhati-hati," kata Jiruyu seraya memeluk Qin Chen. Air matanya jatuh dan tiba-tiba dia mencium Qin Chen. Merasakan cinta yang kuat di tubuh Jiruyu, Qin Chen pun tiba-tiba balik mencium Jiruyu. Ledakan napas yang kuat meletus dan menyatu membentuk gambaran yang berasal dari kekacauan. Mendesis, di kejauhan banyak pria kuat yang menirup udara dingin ketika melihat ciuman mereka berdua. Karena gerakan ini terlalu keras, bukan? Sementara Shen Gong Supreme, dia menunjukkan sedikit warna di wajahnya. Itu resonansi jiwa. Jiwa kedua orang ini sangat cocok. Shen Gong Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Jiruyu lalu berbisik, "Orang ini cukup menjanjikan." "Hei kalian, sudah waktunya masih saja tetap menunjukkan kasih sayang di sini." Tidak jauh dari sana, Murong Bingyun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan tidak nyaman. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. "Jiruyu, aku akan pergi.
Hati-hati dan yakinlah, aku akan segera kembali," kata Qin Chen. Suara melesat. Segera Qin Chen mengguncang sosoknya dan memasuki aula harta karun. Sementara Shen Gong Supreme, dia juga mengguncang sosoknya dengan aula harta karun dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. "Qin Chen, kamu harus berhati-hati," kata Jiruyu seraya melihat ke arah kepergian Qin Chen dan berteriak. Air mata mengalir di wajahnya. Dewan Ras Manusia yang merupakan tempat tertinggi dari aliansi ras manusia. Jika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke sana, bahkan jika ada Shen Gong Supreme, Jiruyu masih sedikit khawatir. "Nyonya, jangan khawatir, tuanku pasti akan baik-baik saja," kata Loro Suci Darah. Dia berkata kepada Jiruyu, "Pergi, ayo pergi." Dari kejauhan nampak banyak ahli yang mulia surgawi dari kekuatan-kekuatan utama. Ketika melihat Qin Chen dan Shen Gong Supreme pergi dari sana, semuanya terkejut. Sebelum masalah surga diselesaikan, tapi Shen Gong Supreme telah pergi. Apakah Shen Gong Supreme tidak takut surga dimasuki oleh mereka? Mungkinkah Shen Gong Supreme benar-benar hanya mencegah mereka memasuki surga untuk menyebabkan surga dihancurkan, dan para ahli Tianjun dari banyak kekuatan saling melirik dan ada antusiasme di mata mereka? Hahaha, karena Shen Gong Supreme telah pergi. Ayo, kita pergi. Lebih baik kita memasuki alam surga terlebih dahulu. Berapa tahun telah berlalu sejak alam surga tidak dapat diakses. Saya tidak berharap sekarang kursi ini menjadi salah satu makhluk surgawi pertama yang akan memasuki alam surga. Hahaha, ayo pergi. Suara melesat. Seorang pria kuat dengan kekuatan yang sangat kuat, dengan banyak pria kuat di belakangnya, saat ini telah mencapai ke surga satu demi satu. Tetapi sebelum mereka sepenuhnya masuk ke surga, boom, ada ledakan. Beberapa sosok muncul dan langsung menghentikan mereka. Ekspresi banyak ahli Tianjun yang kuat di tempat kejadian pun seketika berubah. Apa yang sedang kamu lakukan?" kata ahli Tianjun itu. "Beberapa orang seperti pemulihan surga saat ini, semua kekuatan besar bisa masuk surga. Namun untuk memasuki dunia surga, kalian harus menyepakati 3 kesepakatan terlebih dahulu," kata Jiwuxu. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "3 kesepakatan? Hahaha. Kenapa? Siapa yang akan membuat 3 kesepakatan bersama kami?" Sekelompok orang kuat yang hadir pun tertawa. Orang-orang dari surga ini, apakah mereka idiot? Shen Gong Supreme telah pergi. Mereka tentu saja tidak akan patuh. Mereka sebelumnya hanyalah bersembunyi sampai Shen Gong Supreme pergi. Dan mereka, orang-orang dari surga, benar-benar berani menghentikan mereka dengan menawarkan 3 perjanjian. Apakah itu konyol dan membuat mereka semua pun tertawa? Orang-orang ini, kenapa? Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membuat 3 kesepakatan bersama kita? Ayo pergi. Seorang ahli Tianjun berteriak dengan dingin. "Ya, sepertinya Anda adalah orang-orang dari Tianjuo. Saya mendengar bahwa Anda juga berkontribusi pada pemulihan surga. Cepat menyingkir, saya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak, kalian jangan salahkan saya karena bertindak tidak sopan," kata ahli surgawi ini. Dia memancarkan aura yang menakutkan, menggelegar, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan dari ranah surgawi menyebar seperti lautan. Jika Shen Gong Supreme ada di sini, maka mereka tentu saja tidak akan berani sombong. Tetapi sekarang Shen Gong Supreme tidak ada di sini, dan orang-orang ini juga ingin menghentikan mereka. Bukankah ini hanya mencari kematian mereka sendiri? Boom! Setelah mereka mengatakan itu, ahli Tianjun ini membawa orang-orang di bawah komandonya dan terbang langsung menuju ke surga. Namun melihat itu, Jiwuxu langsung menghentikan mereka dan berkata dengan dingin, "Jika kalian semua tidak menyepakati 3 kesepakatan ini, maka kalian semua tidak boleh masuk." Cari mati, kata ahli Tianjun itu. Dia marah, dan dia tidak tahu dari mana orang yang berlari ini berani menghentikan mereka saat ini. Dan kemudian, boom, di tangannya sebuah kapak perang tiba-tiba muncul. Kapak perang itu langsung diayunkan, langsung meletuskan niat membunuh surgawi. Kapak perang yang besar berubah menjadi pilar berukuran 10.000 kaki. Dan cuaca buruk terjadi dalam sekejap dan langsung menghadapi Jiwuxu dengan kapak tersebut. Melihat kapak itu yang diayunkan ke arahnya, Jiwuxu tiba-tiba bergerak. Di saat yang sama, di tangannya, cambuk pertempuran hitam tiba-tiba muncul. Penuh dengan aura kematian, berubah menjadi domain kematian dan menebas langsung ke arah ahli Tianjun itu dengan cambuknya. Dengan kepulan, bayangan kapak langit langsung hancur.
Lalu cambuk kematian hitam langsung menghantam tubuh Tianjun itu, membalikan tubuh ahli Tianjun itu ditarik ke belakang dan armornya pun langsung hancur. Satu pukulan langsung membuat ahli Tianjun terbang keluar, muntah darah dengan hebat. Napas di tubuhnya terus turun, matanya dipenuhi ketakutan dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini terlalu kuat, satu pukulan langsung mengalahkannya. Mendesis di kejauhan, banyak ahli Tianjun lainnya juga berubah warna, menatap cambuk hitam panjang di tangan Ji Wuxu.